Pemirsa, Majelis Hakim resmi menjatuhkan vonis 8 tahun penjara disertai denda 50 juta rupiah terhadap terdakwa Muhammad Fahim Mawardi alias Kiai Fahim dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jember Rabu siang. Dalam putusannya, hakim menetapkan Kiai Fahim bersalah atas tindak pidana kekerasan seksual. Sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa Muhammad Fahim Mawardi alias Kiai Fahim digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Jember Rabu siang. Majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Alfonsus Nahak beserta hakim anggota Toto Yuniarto dan Ivan Budi Hartanto membacakan putusan hasil persidangan yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan terakhir. Dalam putusannya, Majelis Hakim resmi menetapkan Kiai Fahim secara sah dan memenuhi unsur pidana bersalah atas perbuatan penyalahgunaan wewenang yang berujung pada kekerasan seksual terhadap korban. Atas perbuatannya, Kiai Fahim divonis dengan hukuman pidana 8 tahun penjara disertai denda 50 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Juru bicara Pengadilan Negeri Jember Aryo Widiatmoko saat dikonfirmasi menjelaskan terdakwa Kiai Fahim divonis sesuai pasal 6 huruf C junto pasal 15 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun dan denda 50 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Vonisnya itu merujuk ke pasal 6 Yungto pasal 6 huruf C Yungto pasal 15 huruf B Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Di sisi lain, terdakwa Kiai Fahim membantah putusan hakim yang memvonis dirinya atas tindak pidana kekerasan seksual, mengingat ia telah menikahi korban yang bersangkutan secara sah sesuai aturan agama. Poin-poin yang saya catat adalah ada pernikahan saya dengan Ustadzah, itu yang disampaikan oleh majelis hakim adalah berdasarkan mazhab Hanafi. Sebenarnya itu mazhab Syafi'i dan sudah jelas, uraiannya sudah jelas, dasarnya sudah jelas, kita sudah sampaikan kepada majelis hakim. Kemudian Ustadzah ini dimasukkan dalam kategori pencabulan. Beliau sudah mengaku di dalam majelis hakim di persidangan bahwa pernikahannya atas dasar kemauannya sendiri dan atas dasar cinta. Dan bahkan disampaikan sampai detik ini beliau punya rasa cinta kepada saya. Jadi tidak ada unsur pencabulan sebenarnya. Dan secara tersurat Ustadzah sudah menyampaikan pernyataan bahwa tidak ada pencabulan pada dirinya dan bermaterai suratnya sudah disertakan sebagai alat bukti di majelis hakim. Jadi kesimpulannya kami menghormati semua putusan yang ada, akan tapi kami juga akan melakukan hak-hak kami untuk melakukan banding. Terima kasih. Dalam persidangan tersebut, baik kuasa hukum terdakwa maupun jaksa penuntut umum belum memutuskan secara resmi untuk mengambil langkah hukum selanjutnya atau banding. Anas Hidayat, News FTV Jember melaporkan.